Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suprastio dengan NIM 8606298824. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang sistem pencernaan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama adalah saya membutuhkan gambar pencernaan makanan dan juga saya membutuhkan alat tulis. Berikut penjelasan saya. Mari simak sama-sama. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang dapat membantu manusia mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh. Lalu akan diambil berbagai kandungan pentingnya sehingga bermanfaat bagi organ dalam dan seluruh bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan itu sendiri dimulai dari mulut, kemudian menuju kerongkongan, kemudian menuju lambung, kemudian menuju usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu pada anus. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi yang namanya proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau yang berbentuk seperti pasta. Cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang di bawah makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadinya proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus itu terdiri dari 3 macam. Ada usus 12 jari yang disebut dengan duodenum, ada usus kosong yang disebut dengan jejunum, dan juga usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6 sampai dengan 7 meter. Dan dindingnya itu terdiri dari villi dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan masuk atau menuju ke dalam usus besar. Usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau yang disebut dengan fases. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektrum. Pada saluran rektrum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi setelah makanan sampai dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa organ pada sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu anus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.